Hello dear sir and all friends. Today I want to present my project about storytelling about Saulus menjadi Paulus. The story of Saulus menjadi Paulus is written in the Kisah book page 9. Now I want to start the story of Saulus becoming Paulus. But sebelumnya, apakah kalian tahu tentang cerita Saulus menjadi Paulus? Pasti banyak dari kalian yang tahu tentang cerita ini. Sekarang saya akan memulai ceritanya. Jadi, pada masa lalu Saulus, dia merupakan tamatan dari pendidikan tinggi saat itu, yaitu pendidikan tentang agama di Romawi. Dan para guru-gurunya Saulus juga merupakan guru-guru agama terbaik pada zamannya di Romawi, bahkan Israel juga. Namun, seperti apakah sifat-sifat Saulus itu? Apakah dia merupakan orang yang ramah, atau dia adalah orang yang kasar, lembut, atau pemarah? Jawabannya, dia adalah orang yang dikenal sangat kejam dan kasar oleh banyak sekali orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristen. Dan bukan hanya orang-orang Kristen dan orang Yahudi, orang yang merupakan rasul serta pengikut Yesus juga. Namun, apakah kalian tahu mengapa orang-orang Yahudi dan orang Kristen mengenal Saulus sangat kejam dan takut kepada dia? Beberapa alasannya, karena dia rela jauh-jauh sekali hanya untuk dan demi menangkap dan mengejar orang-orang Kristen serta pengikut Yesus pada saat itu. Bahkan, dia pernah sampai mengejar para orang-orang Kristen di provinsi yang sangat jauh dari provinsinya. Pasti ada rasa kesal dan takut dalam diri orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi, ada hal yang mengejutkan orang-orang Kristen pada saat itu. Hal yang mengejutkan orang-orang Kristen pada saat itu adalah Saulus, dia membunuh salah satu orang Kristen yang setia. Orang Kristen yang setia itu bernama Stefanus. Alasan dia membunuh Stefanus karena dia tidak suka dengan orang-orang Kristen. Bukan hanya itu, dia juga orang yang mengusulkan dan juga menyetujui agar Stefanus dibunuh dengan dilempari batu. Dan dia sendiri juga hadir dalam pembunuhan Stefanus itu. Dan dia juga mendapatkan bagian untuk membunuh Stefanus, yaitu melemparinya dengan batu. Namun setelah semua kejadian itu, apakah kalian tahu? Ada satu hal yang sangat mengejutkan orang-orang Israel pada zaman itu. Hal yang sangat mengejutkan itu adalah Saulus bertobat. Mengapa dia bertobat? Alasan dia bertobat adalah karena dia memiliki rasa takut akan Allah dan juga rasa hormat. Namun bagaimana dia bisa memiliki rasa takut itu pada Allah? Jadi ceritanya dimulai pada saat dia melakukan perjalanan ke Damaskus. Saat dia di perjalanan, ada cahaya yang sangat terang. Cahaya itu lebih terang dari cahaya lainnya. Cahaya yang sangat terang itu mendekati dia lalu menyinari mukanya. Setelah cahaya itu menyinari matanya mulai merasa kesakitan. Dan setelah matanya mulai merasa kesakitan, dia akhirnya buta. Lalu dia buta. Setelah dia buta, dia mendengar suara yang terdengar asing, yang belum pernah didengar sebelumnya, dan juga dia tidak pernah mendengarnya. Dan anehnya, suara itu berasal dari cahaya itu. Lalu, setelah itu, dia mendengar suara, dan suara itu adalah suara Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Saulus, kenapa kamu mengkhianati dan menganiaya aku?" Lalu
Setelah 3 hari setelah Yesus menanyakan hal itu, dia mulai merasa kasihan dan merasa iba kepada Saulus. Dan dia memiliki rasa tergerak untuk menolong Saulus. Karena rasa tergeraknya itu, dia memanggil seorang murid dan pengikutnya yang setia. Murid itu bernama Ananias. Namun saat Yesus memerintahkan dia untuk melakukan itu, ada rasa takut dan rasa ingin membantah perintah Yesus itu dalam dirinya. Karena dia sudah mengenal Paulus sebagai orang yang sangat kejam. Lalu setelah dia merasa begitu, dia bertanya kepada Yesus, "Bukankah dia orang yang menyakiti umat-Mu, Tuhan?" Namun, walau dia merasa takut, Yesus tetap meyakinkan dia. Akhirnya, setelah Yesus meyakinkan dia pun akhirnya pergi ke tempat Saulus. Setelah dia pergi ke tempat Saulus, dia menghampiri dan mendekati Saulus. Lalu dia berkata kepada Saulus, "Saulus, saudaraku, Yesus menyuruhku untuk menyembuhkanmu." Namun, setelah itu, mata Saulus langsung terbuka. Dan setelah itu, Saulus akhirnya dibaptis di Damaskus. Setelah dia dibaptis, dia juga menunjukkan caranya dia bertobat. Dia berhenti dari pekerjaannya yang sangat bagus, yaitu sebagai guru agama dan pengajar guru agama. Dan setelah dia berhenti, dia memilih untuk menjadi tukang tenda. Kalian tahu kenapa dia memilih tukang tenda? Alasannya, karena dia ingin mempunyai banyak waktu dan banyak kesempatan untuk melayani jemaat-jemaat dan sidang-sidang, serta mengajari banyak orang-orang dari daerah dan provinsi lain tentang Yesus. Dan dia tinggal di Damaskus selama 3 hari. Setelah 3 hari dia tinggal di Damaskus dan dipanggil Paulus. Setelah itu dia tinggal di Damaskus selama beberapa tahun. Karena selama beberapa tahun itu dia mengajari banyak orang-orang tentang Yesus. Lalu setelah dia mengajar orang-orang di Damaskus, dia pergi ke banyak tempat lain, ke provinsi lain dan ke daerah-daerah lain. Di daerah-daerah lain dan provinsi lain, dia mengajar banyak orang-orang tentang Yesus. Namun setelah bertahun-tahun melayani, Kaisar Roma menyuruh para prajurit untuk menangkap dia. Lalu dia ditangkap. Dan setelah dia ditangkap, dia akhirnya wafat. Kalian tahu kenapa dia wafat? Dia wafat dikarenakan oleh Kaisar Nero yang ingin membunuhnya. Kaisar Nero ingin membunuhnya karena dia ingin para orang Kristen mendapat penganiayaan yang sangat brutal pada saat itu. Karena dia tidak mau cerita tentang Yesus menyebar sampai kemana-mana. Lalu, karena Paulus merupakan salah satu orang Kristen itu, dan dia juga orang yang dikenal sangat sering mengajari orang-orang tentang Yesus, Saulus dipenjarakan. Namun, itu bukan alasan sebenarnya kenapa dia dieksekusi. Apakah kalian tahu alasan sebenarnya dieksekusi? Alasan sebenarnya dia dieksekusi karena dia mengajari orang-orang yang berada di penjara dan sel-sel yang menjadi tahanan tentang Yesus. Walaupun dia menjadi tahanan, dia dibelenggu dan di penjara, dia tetap mengajari orang-orang tentang Yesus dan menceritakan tentang kisah Yesus. Setelah itu, dia juga menceritakan tentang Yesus kepada banyak penjaga sel-sel serta penjaganya sendiri. Lalu banyak dari penjaga-penjaga ini bertobat dan mereka menjadi orang-orang Kristen. Setelah mengetahui hal itu, Kaisar Nero menjadi sangat marah. Karena dia menjadi sangat marah, dia ingin mengeksekusi Paulus. Lalu dia benar-benar mengeksekusi Paulus. Dan akhirnya ceritanya tamat. Namun walaupun ceritanya tamat dan dia sudah meninggal, dia memberikan banyak pelajaran untuk kita. Pelajaran pertama adalah
Dia mengajari orang-orang di tahanan dan para penjaga walaupun dia dibelenggu dan ditahan. Artinya dia memiliki semangat untuk menyelamatkan orang-orang agar bisa bertobat. Dan pelajaran kedua, seperti Paulus dulunya, dia adalah orang yang sangat kejam dan menyakiti orang-orang Israel. Namun dia bisa bertobat. Dan begitu juga bagi kita masih bisa bertobat karena kita dikasih kesempatan untuk bertobat. Jadi, that's all from my presentation today. Thank you, sir, and all friends for listening my story about Saulus menjadi Paulus and kisah perjuangannya mengajari orang-orang tentang Yesus. Thank you. That's all.